Ya, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa istimewa ya. Mereka seru-seru semua dari komunitas peduli Sungai Surabaya. Langsung saja kita sapa, ada Mas Winarto, ada Mbak Oli dan juga ada Mas Philip. Apa kabar? Hai. Ya. Ini keren banget ya. Namanya Komunitas Peduli Sungai Surabaya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya komunitas apa sih itu sebenarnya? Nah, Olive aja deh. Gak boleh berebut. Boleh ganti ya. Ladies first. Sebenarnya kalau peduli Sungai Surabaya mungkin sering dikenalnya sama banyak orang itu adalah anak-anak yang resik-resik kalinya Surabaya. Oh, resik-resik kali. Sebenarnya nggak begitu, dikenalnya begitu. Jadi akhirnya kalau mau ada referensi kali mana yang kota, tanyanya ke PSS. Padahal enggak sih, sebenarnya kita nggak di situ, tapi lebih ke edukasi masyarakat di pinggir kali untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan di pinggir kali itu sendiri. Lebih ke sana sih. Di pinggir kalinya? Ya. Oh, oke. Nah, sebenarnya komunitas ini sudah terbentuk sejak kapan sih sebenarnya? Nah, tanya bapaknya nih. Nah, kalau terbentuknya sih sudah sejak 2017. 2017? 2017. Gimana awal Gitu. ceritanya? Jadi awal ceritanya saya sendiri jalan ke salah satu titik di Surabaya. Saya kebetulan titik itu tempat teman saya, ada teman juga di sana gitu. Jadi saya turun ke sana, sudah lama nggak jumpa sama teman saya. Saya tahu kalau di sana itu lingkungannya kumuh kayak gitu. Ketika saya turun di lokasi itu titiknya di Kapas Madia, arah menuju Suramadu di sana. Nah di sana itu saya ngelihat, wah kok kompleks banget ya, warganya itu berhadapan-hadapan dengan sungai langsung. Jadi pintu depan rumahnya mereka itu langsung berhadapan dengan sungai. Otomatis karena itu bisa dikatakan sungai atau drainase. Yang kalau di Pemkot Surabaya otomatis jadinya drainase karena nggak besar. Yang besar kan cuma Sungai Berantas kayak gitu. Nah itu salurannya berhenti karena tertumpuk dengan sampah-sampahnya warga seperti itu. Karena sirkulasinya di sana itu cuma 1,5 meter untuk keluar masuknya orang kayak gitu. Jadi kecil banget untuk dorong gerobak pun ya susah kayak gitu sih. Otomatis dari sana ketika kita turun kerja bakti, tapi hasilnya itu dalam nggak sampai 1 bulan sungainya kembali kumuh lagi. Ya di situ saya sama teman-teman mulai berpikir lagi brainstorming, wah nggak mungkin kita untuk melakukan hal seperti ini lagi, kan konyol. Kita cuman beberapa yang buang sampah, banyak sekali warganya kayak gitu. Akhirnya kita memilih untuk strateginya harus berubah nih. Kita harus mulai mengedukasi masyarakatnya, bukan ngambili sampahnya kayak gitu. Itu sih yang kita lakukan. Apa sih yang waktu itu membuat teman-teman ini tergerak? Kan biasanya jarang ya, apalagi anak-anak zaman now itu peduli itu itu bukan tugas saya itu tugasnya pemerintah yang bersih-bersih. Apa sih yang membuat hal seperti itu jadi tergerak gitu? Kalau dari Mas Philip? Ya kalau pengalaman saya sih, saya kan baru bergabung. Ini kan Mr. Winardi ya. Mas Winardi sudah. Jadi katanya Bapak. Ya gantilah, dia gak konsisten ya. Enggak, jadi dari Mas Winardi kan memang sudah lama, dari 2017. Kalau saya baru bergabung itu akhir 2018 kayaknya. Itu sebenarnya saya ini kan suka terhadap lingkungan, maksudnya suka apapun yang related sama lingkungan, kebersihan. Cuman pencetusnya itu adalah, pasti tahu Surabaya Bus kan? Yang bayarnya pakai botol. Jadi itu kayak dari saya biasanya buang botol dan ya pokoknya botol diminum dibuang. Sekarang saya kumpulin buat naik bis. Terus saya pikir kok cuman ya ini memang sudah menjadi mengubah kebiasaan masyarakat. Cuman kan sekarang hanya untuk naik bis. Apa yang kita bisa lakukan ke depannya? Terus si Mas Winardi ya kita ngobrol-ngobrol dan karena dia sering lihat saya di mana itu ngambilin botol, ngulung botol, dibully sama teman-teman, tapi saya nggak peduli karena memang ya daripada dibuang, motorin sungai dan jalan, ya mendingan let's do something gitu. Tapi apa
hanya kita cuman bersih-bersih itu kan gak menyelesaikan masalah. Makanya tadi seperti Mas Win bilang, sudah kita fokus untuk mengubah perilaku masyarakat. Itu makanya yang bikin kita tergerak. Ya kita mau bersih-bersih sampai kapanpun ya nanti bakal kotor lagi sih. Itu kalau menurut saya. Jadi sekarang yang lebih ditekankan adalah edukasinya ya, seperti itu ya. Iya, betul. Nah waktu itu kan memang ya banyak sekali, susah sekali ya memberikan edukasi seperti itu kan memang tidak mudah. betul. Pasti butuh waktu dan juga pasti ada penolakan. Nah seperti Betul. yang saya bilang tadi kan, Yep. ngapain aku susah-susah bersihin kan gitu. Itu tugasnya mungkin pasukan kuning kalau pemerintah ada sendiri seperti itu. Nah itu gimana itu kendala-kendalanya seperti itu? Kalau kendala seperti itu yang pasti kita alami, misalnya dari warga nih, yang titik pertama kita kerja bakti, kita pengambilan kayak gitu, terus kan warga banyak yang menolak, karena loh mas, kamu itu ngerepoti kita loh, minggu-minggu pagi gitu, kita kerja bakti cuma bisa hari Minggu, ngerepoti sudah ngambil di kesana, tapi toh ya 1 bulan kotor lagi, kan akhirnya ditolak. Nah, lebih dari itu bahkan ada beberapa bagian dari warga yang menilai bahwa ini kegiatan politik ini kayak gitu, apalagi kita partai menuju kampanye kayak gitu. Iya. Dikira Mas Win ini nyalek ya? Nyalek apaan Pak? Kayak gitu. Nah, terus dari penolakan kayak gitu kita mulai ngobrol, share benar-benar yang intens sih. Jadi kita menunjukkan bahwa kita memang mau berdedikasi sih, hanya berkontribusi, nggak ada kepentingan apapun kayak gitu. Terus kalau mengenai tadi kalau misalnya anak muda ngelihatnya sungai kotor ya udahlah bukan tugas kita ya. Saat itu saya berpikir bahwa ya kalau memang pemerintah kota saat ini bisa menghandle itu dengan baik, oke. Tapi next dengan pemerintahan yang baru gimana nih? Kira-kira bisa nggak sih terkelola dengan seperti ini terus? Kayak gitu. Bahkan kita melihatnya mestinya daerah-daerah yang lain pun juga membutuhkan loh konsep yang sama yang bisa. Kalau memang konsep ini berhasil, harusnya bisa diduplikasi dengan daerah-daerah lainnya juga, karena banyak kota-kota lain yang membutuhkan juga seperti ini, kegiatan seperti ini, kayak gitu. Nah, ketika pertama kali bersih-bersih sungai gitu kan, itu kepikir nggak kita mau bikin komunitas atau apa gitu misalnya, terus cuma asal bersih-bersih aja, ngebantu kan gitu, atau gimana? Asal mulanya nama Peduli Sungai itu gimana tuh? Nah, jadi kalau asal mulanya Peduli Sungai Surabaya itu ketika saya pertama kali survei di lokasi itu, saya ambil foto, terus saya kan berpikir, saya harus share kemana nih ya, kayak gitu. Nah, terus saat itu masih zamannya fanpage, jadi saya bikinnya, saya bikin fanpage, cuman masih ngeblank, bikinnya apa ya? Udahlah bikin Peduli Sungai Surabaya dulu deh, Peduli Sungai Surabaya saya bikin. Awalnya cuma dari sana, kayak gitu. Karena tulisannya waktu itu wadah pelaporan sungai tercemar, akhirnya kita itu kayak disamakan sama akunnya pemerintah. Yang akhirnya orang-orang tuh pada komennya, sungai sini nih kotor, sungai sini kotor. Oke, kayak gitu. Jadi feedbacknya banyak. Jadinya orang-orang yang lain, wah ternyata kita ngelihat di Facebook itu, wah laporannya seperti ini. Berarti nggak cuma Surabaya kondisinya bersih di tengah loh, tapi di sudut kota memang kita melihat jelas bahwa oh iya banyak warga yang membutuhkan juga seperti ini. Kayak gitu, berarti relevan untuk memang diaplikasikan atau dijadikan sebuah komunitas yang harusnya merata kesadarannya untuk semua masyarakat Surabaya. Gitu. Waktu di awal-awal berapa orang yang join? Awal-awal itu kurang lebih 8 segitu, 8 orang. Pas kerja bakti. Sungai ya pada waktu itu ya. Kita ajak sama beberapa warga yang memang mau kayak gitu, terus kita kerjasama juga sih memang sama DKRTH kayak gitu, sama DPU. Jadi kita dibantu sama dinas-dinas terkait, jadi kita mediasi dengan dinas-dinas itu kalau kita mau mengadakan kerja bakti, oh iya mas kita bantu semuanya, disupport sepenuh, seperti itu. Sekarang sudah ada berapa anggotanya? Kalau anggota cuman di WhatsApp aja ya, maksudnya di grup kita itu kurang lebih ada 40-an lah. 50. 50 ya. Oh ini update. Ini lebih update. 50 lebih karena kemarin ada banyak member baru. 50 lebih. Banyak anak mudanya ya? Oh iya, banyak anak mudanya. Dan masih baru fresh graduate, baru kerja mahasiswa itu. Anak zaman now lah. Anak zaman now, tapi luar biasa loh anak zaman now peduli. Itu kan istilahnya langka gitu ya zaman sekarang gitu kan, yang peduli pada lingkungan, terutama peduli pada sungai. Kita lihat mungkin sungai itu suatu hal yang mungkin ya boleh dibilang ya kotor gitu kan, sampah,
misalnya anak-anak zaman itu mau turun ke sungai itu kan bisa mikir 2 kali kan. Iya. Jarang sekali dan itu luar biasa loh. Yep. Iya. Iya, Kalau ngelihatnya di tengah sih bersih, tapi kalau kita Iya. ngelihatnya ke pinggiran Iya, Surabaya ke sudut masih kota. banyak yang Masih banyak kotor yang- dan terbukti kan air PDAM kita kan masih sering yang bau gitu kan. Kita kemarin yang PSS ke Marsbut itu di PDAM itu ternyata air kita selama ini tuh bukan dari kalinya Surabaya, tapi dari sumber airnya Malang. Jadi melewati banyak ke Sidoarjo sampai Surabaya awal bersih terus kotor terus dibuat bersih lagi sama PDAM Surabaya gitu. Oh gitu. Kalau masuk di PDAM-nya Surabaya masih belum layak untuk minum. Jadi masih banyak harus diteliti. Setahu kemarin gitu. Iya. Di PDAM. Nah, itu sih akhirnya miris. Iya ya, separah ini sungai kita. Gitu. Sampai segitunya ya. Nah, iya itu. Dari 50-an lebih itu semuanya aktif. Ya kurang lebih aktif di grup yang komunitas. Cuman kalau memang kita adakan event, Project. baru ngumpul. Gitu. Oke, kita akan Ya. jeda dulu, break sebentar. Kita akan lanjut lagi obrolan seru kita kali ini. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Maaf, bisa tolong pakai tas kain saya saja? Tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Kuldi dan unta, kudengar jeritan penuh pesona, jeritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara. Sebentar pecah tawa gembira. Bagi saya memang ini juga saya katakan kepada adik-adik saya yang belajar menulis, kalau Anda kesulitan di dalam menulis maka buatlah sinopsis dulu. Nah, karena apa? Karena sinopsis adalah untuk mempermudah membuat cerita selanjutnya. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Mantap. Sekali lagi. Go. Ke depan lurus. 6, 7, 8. Ya pemirsa, kita masih bersama-sama di Surabaya dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bersama dengan komunitas peduli Sungai Surabaya. Oke, Mas Philip, Mbak Olive, Mas Win, ini saya penasaran banget ya. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh komunitas peduli Sungai Surabaya ini? Bisa dimulai ladies first lagi. Ladies ya. first again. Disebut lagi. Wah, Oke. oke. Sebenarnya untuk tahun ini sih kefokusannya kita ada di edukasinya ada di 2 tempat di titik wilayah pendampingan kampung itu di Tambak Lumpang. Yang kedua kita di sekolah-sekolah. Di sekolah itu ada di Vita School sama SMP Vincentius. Vincentius. Tuh. Terus yang ketiga program kita ke donasi sampah. Oh, Terakhir oke. kemarin kita project bulanan ya, bagi-bagi asbak portable buat perokok, buat putung rokoknya biar nggak buang sembarangan. Iya. CFD kita bagi-bagi itu sih. Boleh dijelaskan yang pertama dulu tadi yang untuk pendampingan di kampung tadi seperti apa itu? Jadi kalau pendampingan ya sama seperti program kita di awal tahun 2017, kita mendampingi satu lokasi, jadi satu kelurahan Kapas Madia Baru itu namanya, yang warganya di bantaran sungai atau di stren kali bahasanya kita. Jadi kita edukasi mereka sampai mereka itu guyup, karena itu kan kurang lebih panjang bantarannya itu 800 meter. Jadi kita mengedukasinya itu bertahap.
bertahap sampai akhirnya kita mengkoneksikan warga di dalam itu supaya saling berinteraksi satu sama lain kayak gitu. Interaksi yang tujuannya mereka punya awareness yang sama. Jadi frekuensi mereka dalam menjaga lingkungan sungai mereka itu sama kayak gitu. Itu yang kita lakukan mengenai pendampingan. Nah di tahun ini kita itu karena yang di Kapas Madya kan sudah terbentuk komunitasnya, jadi kita menduplikasi komunitas kita ke dalam masyarakat itu kayak gitu. Itu ya? Iya, yang kita lakukan kayak gitu, menduplikasi, ya, betul. itu ya. Di Surabaya sendiri ada berapa sudah kampung yang dilakukan pendampingan? Nah, selain yang Kapas Madya itu baru 1. Nah, tahun 2019 ini kita memang sudah bahasanya bukan melepas sih, cuman maksudnya sudah mulai mengendorkan posisi karena di dalam sudah ada komunitasnya tadi, kita buat mereka supaya mandiri, tapi tetap kita monitoring. Nah, kita geser ke Tambak Lumpang. Tambak Lumpang itu di daerah Sukomanunggal. Itu ada sungai juga di situ ya? Bisa dikatakan sungai atau arusnya yang menuju apa ya? Bisa dikatakan ya kayak drainase lagi sih. Kayak kecil gitu. ya? Kecil gitu. Jadi yang kita lihat di sana itu melakukan dampingan juga sama. Jadi warga di sana itu nggak punya fasilitas pembuangan sampah sama sekali bisa dikatakan. Dari Pemkot pun nggak bisa untuk masuk ke sana karena aksesnya terlalu jauh. Aksesnya jauh. Kayak gitu. Jadi kalau mereka buang bisanya ke tambak atau ke belakang rumah mereka itu langsung sungai. Kayak gitu. Pure. Jadi kalau kita datang ke sana sedih sekali sih. Kumuh sekali sampai kita ngelihatnya, kok kayak gini ya. Rasanya kok nggak sebanding dengan apa yang kita nikmati di tengah kota. Nggak ada, TPA terdekat nggak ada. TPA terdekat itu TPA jauh. TPA Ya, sama jauh banget kayak ya. gitu, betul. Gerobak pun kalau misalnya ada gerobak ya yang dorong setengah mati kayak gitu. Jadi ya kita mengedukasi warga di sana untuk punya gaya hidup yang ramah lingkungan. Ramah lingkungannya gimana sih? Kita ada hashtag namanya bijak nyampah. Jadi dalam bijak nyampah itu kita mengedukasi warga supaya ketika kamu mau menggunakan sebuah produk atau kamu tahu barang ini bakal menghasilkan sampah, kamu mikir. Nah, sekalipun setelah kamu menghasilkan sampah, kamu pun juga harus mikir juga nih, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita hasilkan sendiri kayak gitu. Nah, sejauh ini kita berkolaborasi sama beberapa komunitas dan sekolah atau fakultas universitas. Dan kebetulan di UKP Petra, di UK Petra itu kita di Fakultas Arsitektur, kita mendesainkan fasilitas yang kira-kiranya cocok buat warga di Tambak Lumpang itu. Kayak gitu, supaya warganya punya desainnya sebenarnya lingkungan di mana di depannya balai RW, kita fasilitasi sebuah tempat arsitektur yang kira-kira sederhana kayak gitu, untuk warga itu terbiasa memilah atau tahu kira-kira aku harus buang sampah kemana ya, jangan dibuang lagi ke sungai ataupun ke tambak atau ke tanah kosong kayak gitu. Jadi semacam tempat sampah untuk pilah-pilah gitu ya, dipilah-pilah ya, sampah mana, sampah kering, sampah basah seperti kayak itu gitu. ya. Gitu sih. Jadi nanti kedepannya juga dibangunkan komunitas juga di dalamnya itu. Tambak Lumpang aja masih ya? Jadi sejauh ini di Surabaya masih cuma 2 titik dampingan. Sebenarnya di Surabaya ada berapa sungai sih sebenarnya? Wah, kalau itu enggak. Aliran sungai ya, bukan sungai. Aliran-alirannya kecilnya itu ya pasti banyak sekali sih. Ya. Kalau kita sejauh ini memang belum sampai survei sepenuh itu. Gitu. Jadi kalau misalnya info-info seperti itu dapatnya dari mana? Biasanya dapat laporan atau? Kebetulan ya cuman dari inner circle-nya kita aja. Jadi teman-teman yang ngobrol, kebetulan saya dulu kuliah di sosiologi, jadi ngobrol-ngobrol, Mas, apa sampean lah senengane sama sungai? Aku ini punya wilayah kayak gini loh, tempatku itu ya, kayak gitu sih. Jadi nggak yang kita sampai menjaring sepenuhnya, karena kita tahu kita sebagai komunitas powernya kita kan kecil kayak gitu ya, kita lakukan apa yang kita bisa aja gitu. Iya, luar biasa. Nah, Yep. yang kedua tadi sekolah ya? Iya, sekolah. Edukasi ke sekolah seperti apa itu? Kalau sekolah kita pemikiran awalnya itu kan bukan karena ini sekolah bisa sampahnya banyak, bukan, cuman karena kita mikir kalau saya ini kan calon bapak nih, ya babynya mau lahir, tapi kan kita bisa mikir kalau Surabaya, ya kita ambil terdekat ya, Surabaya ini seperti ini terus, sampah gak terolah dan dibiarkan, anaknya nanti hidup di sampah, ya kan, juga nanti lingkungan gak baik buat anak-anak generasi berikut. Dan kami rasa kalau memang di sekolah-sekolah kan kita hubungnya sama next generation, generasi berikutnya. Mereka itu bisa menjadi seperti ambasador-ambasador baru.
Jadi kalau kita sementara ini kita saat ini kan kerjasama dengan 2 sekolah ya, Vita School sama Saint Vincentius ya. Itu kita edukasi pertama di Vita School sama staffnya untuk pemilahan sampah lagi. Tapi goalnya bukan untuk banyak-banyakan sampah, tapi kembali lagi bijaknya apa hashtagnya itu tadi. Kita mikir, aku pakai ini, itu kok tak buat apa bisa dipakai ya kayak gitulah, nanti bisa tak pakai atau harus dibuang sekali pakai. Nanti kita harus mikir reduce waste, mengurangi sampah. Nah dari situ anak-anak akan belajar juga. Ya memang kadang ada saatnya kalau anak-anak itu udah milah terus pada akhirnya dijadikan satu. Jadi kadang loh apa rek aku ngene kan ngapain gitu loh kan, jadi pusing mereka. Tapi kita juga bantu untuk ya mengedukasi kenapa harus memilah sampah itu tadi. Di Vincentius malah sudah sama anak-anak SMP, anak-anak OSIS ya. Dan mereka itu sebenarnya luar biasa, ide-idenya lebih gila dari kita. Betul. Ya kalau saya lihat kan anak-anak zaman now itu sebenarnya care banget, cuma nggak punya wadah kadang itu, dan nggak ada yang ya nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Dan perlu diarahkan ya. Iya. Cuman mereka dibilang kreatif ya lebih kreatif dari kita malahan. Mereka udah bisa desain poster sendiri, bisa desain tempat sampah sendiri, atur paket sendiri, piket-piket sendiri. Gitu. Atur untuk siapa bertugas ABCD, mereka udah hebat ya, dibantu teknologi ya. Kita kan dulu saya mikir waktu SMP ngapain ya nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kita lihat ya bisa aja kita akan bersih-bersih tapi tanpa mengedukasi dan tanpa ada duplikasi ya kita nggak akan kemana-mana. Makanya kita mulai reach out itu bahasa Indonesia, menjangkau sekolah-sekolah, dan ada kampus juga ya sekarang di terakhir sama UPH. Alumni UPH juga. UPH barusan tuh ya. Keren. Jadi dari edukasi juga semuanya ya sudah istilahnya diratakan pemahamannya gitu ya. Betul. Apalagi dari sejak dini. Nah, anak yang jadi generasi penerus kita itu nantinya yang akan membentuk juga ya dengan kita seperti apa, dan itu luar biasa sekali. Iya. Jadi kita kan mencoba untuk samakan frekuensi dulu. Karena kita kalau nggak tahu kenapa kita lakukan ini, atau kalau kita suka bilang the why are we doing this? Ya buat apa juga kita melakukan itu. Kita harus samain pemahaman kita. Bentuk itu semacam penyuluhan atau seperti apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah, makanya kita kalau mendampingi nggak terlalu banyak. Misalnya sekolah banyak di Surabaya ada berapa, kita pilih yang benar-benar, karena kita tahu nggak punya power tadi. Terus apa yang kita bisa lakukan dari sekolah satu ini, kita penyuluhan tapi kita dampingi juga. Jadi ada namanya program donasi sampah tadi, yang tujuannya untuk bukan mengenai donasinya, tapi mengenai mindsetnya orang ketika harus bertanggung jawab. Oh iya ya, aku menghasilkan sampah dan ternyata bisa di-reduce juga, bisa di-recycle juga kayak gitu. Nah arahnya ke sana sih, kita menyamakan frekuensinya ke anak-anak tadi itu ke sana. Kayak gitu. Jadi kita nggak cuma penyuluhan koar-koar aja terus kita tinggal gitu, enggak. Jadi setiap minggu kita dedikasikan waktu kita untuk turun lagi setiap minggunya, ngobrol sama mereka. Sudah mulai punya pemilahan enggak? Kayak gitu. Nah, mereka sudah punya nih sekarang. Nah, oke, jadi kita jadwalkan 1 hari lagi untuk pengambilan sampahnya. Kayak gitu supaya nggak frustasi, karena kan banyak yang sudah dipilah nih terus buat kita mau ngapain nih, terus dicampur lagi kayak gitu. Kalau dicampur lagi kan kecewa lagi nggak mau apa gitu ya, udah capek-capek milah gitu ya. Gitu. Jadi ada hal yang lebih meaningful, ini bisa kamu donasikan untuk jadi program supaya di dalam PSS pun juga kita bisa sustainable kayak gitu. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali kita dedikasikan memang untuk donasi sampah seperti itu. Menarik sekali ini ya. Nah, setelah diambil sampahnya terus dibawa kemana? Jadi sejauh ini kita bekerja sama Bank Sampah Induk Surabaya. Sejauh ini yang kita bisa lakukan itu, jadi ya kita jalankan aja. Jadi setelah masuk di kantor sampah-sampah tadi, itu kan cuma terpilah dalam jenis non-organik saja. Nah, sedangkan untuk disetorkan itu kan harus terpilah sesuai jenisnya. Kayak kita mengedukasi ke sekolah, anak-anak ada yang inisiatifnya mau kita pilahkan aja sekalian, tapi kan menyita banyak waktu belajarnya mereka juga. Kita bilang bertahap dulu. Jadi sementara supaya mindsetnya kita kalau buang sampah yang penting nggak mikir dulu aja deh. Oh ini non organik, oke aku setorkan ke sini. Yang organik aku buang ke sini. Gitu aja dulu, nggak usah terlalu yang
bikin kalian rancu, akhirnya kalian frustasi sendiri kan malahan kayak gitu. Nah setelah itu baru masuk di kantor kita setorkan ke bank sampah. Jadi kayak yang gitu. diambil ini yang sampah non organik ya. Non organik khusus. Botol-botol plastik. Iya betul. Bangkas yang kita sounding selalu mengenai bungkus-bungkus plastik permen kayak gitu. Yang selama ini dilihatnya kan kalau misalnya donasi ataupun kita mau jual itu cuma botol kayak gitu. Nah, terus yang styrofoam gimana? Yang plastiknya, es teh gimana? Kayak gitu. Itu sih yang lebih kita tekankan malahan. Jajanan-jajanan itu ya. Betul. Iya. Itu yang banyak menghasilkan sampah. Ya. Gitu. Keren. Selanjutnya tadi selain donasi sampah ada apa lagi tadi? Asbak portable, betul ya? Oh iya. Seperti apa itu? Minggu kemarin kita ngajakin sama teman-teman yang lain, cuman akhirnya ya dari PSS yang jalan. Itu kita ke CFD ya, jalan olahraga ceritanya, olahraga Car Free Day di Taman Bungkul itu sambil kita juga bersihin Car Free Day yang sudah ada tempat sampahnya tapi di jalannya masih banyak sampah tercecer lah begitu. Nah terus di CFD itu kan sebenarnya kan tujuan awalnya kita supaya dapat udara sehat kan sebenarnya. Tapi nyatanya di dalam sana juga masih banyak orang yang ngerokok, dan selain itu ngerokoknya itu nggak bijak dalam artian sudah selesai mulutnya sisanya dibuang sembarangan kayak gitu kan. Dan selalu berakhir di selokan larinya kemana? Ke sungai. Selalu begitu. Akhirnya kita kemarin berinisiatif untuk membuat asbak portable itu. Dari apa itu? Dari botol kaca. Botol kacanya minuman berenergi. Nah gitu terus kita kasih tulisan itu warning. Kamu cakep kalau buang potong rokokmu di sini kayak gitu. Habis itu bagi. Iya, kemarin udah habis tersebar kan. Itu cuman kemarin kan kayak itu hal baru ya buat orang-orang di sana. Jadi ketika dapat itu tuh sudah gini. Ini sponsor dari itu ya gitu. Pas ada yang udah dikasih itu mikir ini gratis kan Mbak kayak gitu. Jadi mereka mikirnya kok baik banget ngasih asbak beginian. Nah, dan mereka baru tahu ternyata itu asbak lah maksudnya gitu. Nanti harapannya kalau dibawa kemana-mana taruh motor, sebenarnya pernah lihat sih bapak-bapak Gojek tuh biasanya mereka ngerokok di depannya itu di motor-motor itu sudah ada asbak itu. Jadi mereka naruh situ, jadi sebelahnya HP buat GPS sebenarnya asbak itu. Ada ya? Sudah ada. Jadi sudah sampai segitunya ya, luar biasa ya. Jadi artinya nih komunitas peduli sungai Surabaya ini nggak cuma melulu seperti gambarannya orang-orang yang selama ini ya bersih-bersih sungai itu enggak ya. Jadi sampai sebegitu luasnya ya. Sampai kemarin dia bilang kita bukan PSS itu bukan peduli sungai Surabaya tapi peduli sampah Surabaya. Iya. Karena emang fokusnya juga ada hubungannya juga, relate juga sama sungai ya. Maksudnya seperti itu ya. Benang merahnya kita tarik terus, akhirnya ketemunya, oh iya ternyata nggak bisa di sungainya yang jadi masalah. Kalau sungai itu bersih itu cuman bonusnya istilahnya kayak gitu. Tapi goalnya adalah perilaku manusianya sendiri yang harus dirubah. Kayak gitu. Tadi ya, kesadaran kita bagaimana memperlakukan sampah seperti itu ya, harusnya seperti apa ya. Luar biasa loh. Keren. Tadi juga awalnya saya punya mindset yang sama ya, itu tadi ya. Fokusnya ke sungai aja. Terus sebenarnya indikator sungai bersih itu seperti apa? Saya kan tadi pengennya mau nanya seperti itu gitu ya, tapi bukan seperti itu ya. Jadi lebih kepada lingkungan di sekitarnya ya, sekitar sungai ya, dan pembudayaan warga di sekitar ya, bagaimana perilakunya membuang sampah seperti itu. Oh keren. Nah sejauh ini pernah nggak mendapat cibiran atau penolakan dari orang-orang sekitar seperti itu? Ini kan mungkin bisa jadi ya, ngapain sih peduli banget sama sampah gitu kan? Nah dari teman-teman dulu deh, misalnya dari lingkungan terdekat, mungkin orang lain sih ada sih ya, pasti agak curiga seperti yang tadi bilang ya, wah ini jangan-jangan nyalek atau apa gitu. Dan kalau dari orang-orang sekitar gimana? Iya, saya sering sih. Sering ya? Iya, jadi kayak Mas Bin tahu sendiri soalnya, yang lihat sendiri. Jadi kita habis ada acara gitu, terus banyak botol plastik, gelas plastik, terus gelas yang kertas loh, cup itu berserakan, nggak ada yang ngambil, padahal ya tong sampahnya cuma di berapa meter gitu. Ya saya ambil, buat naik bis lah paling ya. Naik, ambil, terus ya memang guyonan sih, cuman kan itu ya ada secara mental, secara nggak langsung kan kayak rasanya guyonan kayak temen, kayak
kan saya ada turunan luar bule gitu kan. Bule kira ngapain mulung gitu kan. Ya. Cek kok peduli banget gitu kan. Ya untung ada Mas Win waktu itu. Loh, justru orang-orang seperti ini kan yang jarang ada kan. Bule mulung ya. Bantuan mulung ya atau apa gitu lah pokoknya gitu ya. Jadi hal yang kecil kayak gitu terus ada kayak beberapa orang mikir you're wasting your time, buang-buang waktu kayak. Saya bilang ya ini yang bisa saya lakukan sementara. Ya saya di rumah bisa melakukan ini, saya sebagai pribadi bisa lakukan seperti ini, memilah sampah saya sendiri. Karena percuma saya keluar-keluar ke luar ya kita harus memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan. Tapi saya nggak melakukan. So what's the point? Dan banyak orang yang mikir saya buang-buang waktu. Oh itu nggak menghasilkan duit. Ya kita kan nggak mikir uangnya. Masa depan kita Surabaya, kebersihan ini kan sesuatu yang berharga kalau buat saya. Kan saya ya memang suka banget dengan lingkungan sih. Jadi kayak dengan ada wadahnya PSS ini saya join ya saya merasa ya I can do more, aku bisa melakukan banyak, lebih banyak. Ya dan saya meskipun diomongin kiri kanan ya ada yang guyon, ada yang serius ya saya nggak peduli, tetap lanjut. Toh ya yang saya lakukan bukan hal yang buruk. Saya nggak merugikan siapa-siapa menurut saya gitu. Istri saya pun juga saya bilang dulu awalnya gitu ya. Aduh gini, tapi akhirnya dia juga mengerti, oh ya ini sampah, ini pil botol, ini kresek, mau nggak, perlu nggak, akhirnya oh ya saya kumpulin semua, ya jadi harus mulai dari saya sendiri meskipun dicibirin sini sana saya nggak peduli, yang itu pengalaman saya kalau itu. Ada juga yang tersadar juga ya akhirnya ya. Ya. Terdekat ada juga ya. Kalau dari Mbak Olive gimana pengalamannya? Biasanya kalau di lingkungan terdekat itu kan karena bijaknya Wah tadi kan yang membiasakan itu misalnya kalau makan kemana gitu kan mesti tanpa sedotan ya gitu. Nah terus kemana-mana bawa tumbler itu kayak anak TK aja kemana-mana bawa tumbler lagi gitu. Itu terus dan apa kan kadang-kadang kita kan aku milihnya langsung minum langsung tim kokop gitu langsung minum lah itu nggak bersih tak gelasnya apalah itu mereka kayak gitu ya udah biarin aja lah itu yang kayak gitu sih yang lebih kayak aneh banget ngapain ngikutin waktu pertama kali join sama PSS itu banyak ngapain ikut dulu Sungai Surabaya gitu kan mau bersih-bersih sampah ngurusin apa Sungai Surabaya kan sudah bersih iya kamu lihatnya taman prestasi men gitu. Kalau ngelihatnya ke belakangnya lagi ya nggak bisa segitunya itu sih ya itu bawa tumbler kemana-mana terus bawa tep makan sendiri terus bawa nggak pakai sedotan itu udah aneh aja berasa kayak anak TK kemana-mana bawa gitu kan terus kan ini kebalik ya logikanya anak TK aja bisa serajin itu mereka bisa sebersih itu kenapa kita enggak makin gede kok makin buruk kan kayak gitu makin nggak tanggung jawab ya makin nggak tanggung jawab sama sampahnya bener. Nah ini kalau Mas Win sebagai founder ini nah itu kalau gimana saya jujur dari awal itu dari istri sendiri pun ngedukung, cuman pas ngumpulin sampah di rumah otomatis kan koar-koar nih, jadinya ngapain ngumpulin sampah ini ya, aku berusaha memulai dari diri sendiri sih, memulai hal terkecil yang bisa aku lakukan sendiri kayak gitu. Nah otomatis dari sana ya banyak cibiran yang sifatnya cukup menjatuhkan mental, kadang-kadang satu titik saya pun sebagai inisiator rasanya kayak oh men, apa yang aku lakukan ini bener nggak sih harusnya kayak gitu, cuman berhubung ada kekuatan-kekuatan yang mensupport yang lainnya, oh ternyata ada juga ya feedback yang positif, jadi harusnya ini bisa dikembangkan kayak gitu, harusnya berguna buat orang-orang lain juga kalau misalnya sudah ketemu dengan frekuensi yang sama kayak gitu. Ya umum sih pasti dikata-katakan ngapain sih ngumpulin kayak gitu, alah ya, karena saya Chinese, alah ngapain sih Nyo kamu itu ngurusi kayak gitu kayak gitu kan. Ya itu pastinya itu hal yang biasa sebenarnya ya, tapi kita melihatnya bahwa itu tadi ya demi masa depan bangsa gitu ya, demi kita tempat tinggal di saat ini. Toh kita hidup nggak cuma mengenai kita sendiri terus aja kayak gitu. Oke, luar biasa, ini sangat menginspirasi ya. Oke, kita break sebentar, kita nanti lanjut lagi dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Salam Indonesia, halo pemirsa, apa kabar Anda? Program kesayangan kita Round of the World kembali hadir ke hadapan Anda.
Sorotan cahaya pada tangga dan beberapa cahaya-cahaya ganjil pada sejumlah foto menimbulkan teka-teki bagi para pemburu hantu. Seorang penyelidik paranormal tidak yakin bila Franklin House berhantu, namun bangunan itu diyakini memiliki atmosfer yang tidak lazim. Mobil berplat nomor Amerika Serikat itu anti peluru dan memiliki mesin yang tangguh. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati alam Tegalalang dengan cara yang berbeda, yakni dengan menaiki sepeda kumbang. Desa Batu Bulan pada awalnya terkenal sebagai satu desa agraris yang kaya akan kesenian, termasuk seni tari dan seni ukirnya. Struktur masyarakat dan kebudayaan agraris yang dijiwai oleh agama Hindu. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sabun bakar. Ya pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng komunitas peduli Sungai Surabaya. Oke, Mas Win, Mbak Oli dan juga Mas Philip ya. Ini untuk next event yang terdekat ini, eventnya apa aja? Tetap nggak terlalu banyak event, cuman kita melakukan tetap berdedikasi di titik-titik itu saja. Cuman kalaupun ada event yang sifatnya momentum aja ya, misalnya kayak ada kegiatan kayak kemarin putung rokok kayak gitu, kita jalankan bagi asbak kayak gitu. Itu bakal Terus rutin mungkin apa gimana tuh? enggak sih, enggak juga. Kalau dibilang rutin bisa kita jalankan lagi. Misalnya kan banyak volunteer yang turut tergabung. Nah, kan kita harus memberdayakan juga supaya volunteer itu juga pun punya pengalaman dalam menjalankan virus ramah lingkungan ini kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita tambah kegiatannya. Tapi sejauh ini yang konsisten kita lakukan tetap di pendampingan dan sekolah-sekolah itu tadi. Tapi kalau yang sifatnya tambahan ya, misalnya kita nanti kepikiran untuk jogging resik lagi ini ngambilin sampah di jalan, entah di CFD ataupun di area pendampingan kita, yang sifatnya untuk nggak cuma ngambilin aja, tapi tujuannya untuk mensosialisasikan juga, ngobrol sama orang-orang di titik-titik itu kayak gitu sih. Oke. Nah, ini untuk menularkan virus-virus. Yap. Bukan virus-virus yang gimana-gimana gitu kan. Ini kan virus yang positif kan, seperti Betul. itu kan. Positif untuk peduli pada lingkungan ya, terutama pada sungai ya, Iya. sampah juga seperti itu ya. Nah, itu kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada generasi zaman now seperti saat ini? Monggo siapa dulu? Ladies first. Oh, ladies first lagi ya. Oke. Sambil mikir. Iya. Sambil mikir, hal tersederhana yang bisa kita lakukan itu cuma satu sih, jangan hanya pilih-pilih jajan kita aja, tapi juga pilah-pilah sampahnya. Asik. Oh, luar biasa. Iya. Oke, kalau Mas Philip apa nih? Ya, harapan saya sih bukan hanya sungainya, karena apa yang kita buang sembarangan itu akhirnya mengalir ke sungai. Jadi tetap ya mohonlah berbijaklah kalau mau nyampah, buang sampah itu jangan buka kaca mobil dibuang, jangan habis rokok dibuang, tapi kita nggak masalah mau snacking, mau smoking, just be responsible. Kalau belum bisa memilah sampah, setidaknya buang di tempatnya dulu. Ya, itu harapan saya. Generasi berikutnya juga bisa muncul, kita bisa duplikasi sehingga ya virus-virus ini bisa tertular lah. Ya, oke. Kalau Mas Philip sendiri apa nih? Kalau saya ya harapannya pastinya supaya apa yang kita punya di dalam komunitas ini bisa terduplikasi dengan masyarakat sepenuhnya. Mungkin Surabaya dulu ya, kita coba deh Surabaya supaya bisa, kalau sama-sama itu kan seneng, jadi wow berarti bisa. Masa kita kalau berpikir mau liburan aja harus ke Singapura kayak gitu kan. Mestinya di Surabaya sekalipun atau di Indonesia harusnya banyak titik-titik di mana kita bisa menikmati pemandangan yang baik juga kayak gitu. Terus ya mulai hal terkecil yang bisa kita lakukan sejak dini kayak gitu. Jadi kalau mengenai sampah aja kita bisa memanage itu, mungkin dalam pola hidup kita yang lain kita bisa melakukan lebih baik juga kayak gitu. Iya, benar luar biasa.
target kedepannya dari komunitas peduli sungai Surabaya ini apa nih kira-kira? Goalnya wilayah-wilayah pendampingan kita bisa mandiri kayak gitu. Jadi lepas dari program kita bisa menjalankan sustain lagi tetap, termasuk sekolah-sekolah yang kita dampingi juga. Harapannya pun juga bisa monetize juga ke sekolah-sekolah yang lain. Kayak gitu juga sih. Ya fokus edukasi masalah Iya, itu duplikasi ya, untuk duplikasi apa yang kita punya ini sih, awareness yang kita punya ini supaya tersamakan frekuensinya dengan teman-teman yang lain juga. Gitu. Apakah target areanya hanya di sekitar Surabaya saja? Apakah mungkin next kedepannya harapannya juga pengen di luar Surabaya atau mungkin juga memunculkan di kota-kota lain seperti itu? Kalau dari visi kita memang kita mau menjadi percontohan, jadi prototipenya di Surabaya kayak gitu. Cuman ya yang kita back to basic sih, selalu kembali dengan porsi apa yang kita bisa lakukan sejak dini kayak gitu aja. Kalau mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan kita punya power untuk bisa mengerjakan itu, kenapa tidak? Nggak apa-apa kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang sebenarnya ada juga gambarannya ya, nggak cuma di Surabaya aja ya. Mungkin bisa jadi punya teman di luar kota, bisa juga ya diduplikasi juga seperti itu ya. Nanti mungkin siapa tahu gitu kan, ada event yang jadi satu gitu kan. Nah, itu akan keren banget pastinya. Oke. Nah, ini untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin bergabung ya dengan komunitas seperti ini, komunitas peduli Sungai Surabaya tepatnya. Nah, gimana caranya? Bisa diinformasikan? Bisa buka di akun sosmed kita di Facebook sama Instagram @peduliSungaiSurabaya gitu. Kalau mau join jadi volunteernya nanti di link bio Instagram itu ada Google Form, lah itu diisi aja. Nggak ada syarat khusus? Nggak ada. Syaratnya cuma peduli dengan lingkungan. Peduli. Ada audisinya? Nggak ada. Nggak ada ya. Peduli dengan lingkungan itu udah audisi sendiri gitu. Oke, jadi sudah selected dari awal itu ya. akan kelihatan. Karena nggak semua peduli dengan lingkungan. Iya. Keren tuh pemirsa. Kalau Anda ingin gabung jangan lupa ya tadi ya cek di Instagramnya dan juga FB-nya juga ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Win, Mbak Olive dan juga Mas Philip ya dari komunitas peduli Sungai Surabaya sudah hadir di Surabaya Now. Ini juga sudah menginspirasi kita semua dan juga para pemirsa yang ada di rumah pastinya ya. Jangan lupa tuh untuk mengedukasi bagaimana bisa memilah-milah sampah gitu ya. Peduli kepada lingkungan pastinya. Luar biasa. Baik, pemirsa, kepedulian kita pada hari ini tentunya akan memberikan perbedaan yang berarti besar tentunya di masa depan. Saya Faria May beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.